Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan juri yang arif dan bijaksana, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, serta rekan-rekan generasi Qur'ani sebangsa dan setanah air. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Zat Pencipta alam semesta, pencipta seluruh makhluk di muka bumi, penguasa hakiki yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman untuk manusia di seluruh negeri. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Tinggi. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada sosok suri tauladan sejati, manusia dengan akhlak yang paling terpuji. Ucapannya menjadi hadis qauli, perbuatannya menjadi hadis fi'li, bahkan diamnya pun menjadi hadis taqriri. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya habibi. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan tausiah pada hari ini, saya punya jargon. Jargonnya adalah generasi Qur'ani jaya, jaya, Allahu Akbar. Jadi apabila saya bertanya generasi Qur'ani, hadirin bisa menjawab jaya, jaya, Allahu Akbar. Generasi Qur'ani, hadirin sebangsa dan setanah air. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan peristiwa genosida yang terjadi di Palestina. Saudara-saudara kita di Gaza dibombardir, dihancurkan habis-habisan oleh bangsa penjajah yang tidak perlu kita sebut namanya. Tragedi kemanusiaan ini telah memakan korban lebih dari 35.000 jiwa, yang sebagian besar di dalamnya adalah anak-anak yang tak berdosa. Mengapa Zionis menargetkan anak-anak Palestina yang masih suci dan belia? Tak lain karena mereka adalah cerminan generasi unggul, anak-anak pilihan serta para penghafal Al-Quran yang sejak dini dididik untuk berakhlakul karimah, rajin beribadah, serta berani membela agama dan bangsa. Keimanan mereka sungguh dahsyat dan menggetarkan hati hingga mampu menggerakkan jutaan massa di berbagai belahan dunia. Salah satu hikmah berharga yang dapat kita pelajari dari peristiwa memilukan ini adalah pentingnya mendidik anak-anak kita untuk berakhlak terpuji serta memupuk rasa cinta untuk ibu pertiwi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Generasi Qur'ani untuk menyongsong kebangkitan Indonesia. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'murun
wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, serta mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, golongan yang dimaksud dalam ayat ini adalah para sahabat, mujahidin terpilih, serta para ulama. Tidak sedikit dari mereka yang berasal dari golongan muda, sebagaimana yang kita kenal Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Zaid bin Thabit, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Para pemuda cenderung mempunyai semangat yang kuat, tekad yang bulat, fisik yang masih kuat, serta ilmu dan akal yang sehat. Merekalah golongan terpilih yang pantas dijadikan pelopor untuk memegang obor kejayaan dan kebangkitan umat. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Sehingga tidak mengherankan apabila Syekh Mustafa Al-Ghulaini, seorang ulama Mesir, berkata, "Inna fi yadis syubani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan-tangan pemudalah terletak urusan umat, dan di kaki-kaki pemudalah terletak kehidupan umat. Di dalam kitab Ifatun Nasyi'in, beliau juga menjelaskan bahwa anak-anak kita yang masih kecil sekarang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Lantas, bagaimana kriteria generasi yang layak disebut sebagai pemimpin masa depan? Imam Syafi'i menjawab pertanyaan ini dengan ungkapan, "The younger generation is truly standardized by the quality of their knowledge and piety." Sungguh, pemuda itu distandarisasi dari kualitas ilmu dan ketakwaannya. Jika keduanya tidak melekat pada kepribadiannya, maka ia tidak layak disebut sebagai pemuda. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan generasi Qurani. Generasi Qurani. Ungkapan ini seolah menegaskan kepada kita bahwa generasi yang didambakan umat ialah mereka yang bertakwa, berilmu, berakhlak, serta mampu mengamalkan untuk kemaslahatan masyarakat dan negara. Dengan kata lain, mereka adalah generasi yang menjunjung tinggi Al-Quran dan ajaran Rasulullah sebagai pedoman hidup tertinggi. Sejarah membuktikan bahwa pemuda mempunyai andil penting dalam berbagai peristiwa besar, seperti Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, Muhammad Al-Qasim, sang penakluk India, dan juga Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk Yerusalem. Pemuda juga tercatat sebagai golongan yang berupaya sekuat tenaga untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kondisi pemuda kita saat ini? Alhamdulillah, saat ini masih banyak pemuda kita yang berakhlak terpuji, rajin sekolah dan mengaji, serta tidak lupa berbuat baik setiap hari. Tapi di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata dari realita yang ada. Masih banyak pemuda kita yang dimabukkan fata morgana dunia, menggunakan teknologi untuk hura-hura, tidak mendengar nasihat orang tua, bahkan sampai terlibat dengan hukum pidana.
Kementerian Hukum dan HAM merilis sepanjang tahun 2020 sampai 2022 ada lebih dari kasus 2.300 kasus anak yang menjadi pelaku tindak kriminal, meliputi tawuran, kekerasan, penganiayaan, pencurian, pornografi, penyalahgunaan narkoba, bahkan kejahatan yang berujung pada hilangnya nyawa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Fenomena ini memang membuat kita prihatin dan mengelus dada. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk mewujudkan generasi Qur'ani yang dapat mengemban amanah untuk kebangkitan agama Islam dan bangsa Indonesia. Hadirin sebangsa dan setanah air, urgensi penting mewujudkan generasi Qur'ani ini adalah pentingnya membentengi diri kita dan anak-anak kita dari pengaruh negatif perkembangan zaman yang semakin edan, kebebasan yang cenderung kebablasan, serta menjadikan mereka generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan teladan. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, belajar membaca, memahami, serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Bukan cuma bisa membaca Al-Quran, tapi memahami maknanya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran harus menjadi pedoman hidup tertinggi, sebab Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dan merendahkan derajat kaum lain dengan kitab ini juga. Yang kedua, meneladani sifat-sifat Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri tauladan terbaik bagi umat manusia. He is the walking Quran. Akhlak Rasulullah ibarat Al-Quran yang berjalan. Yang ketiga, membangun karakter bersumber pada Al-Quran dan ajaran Rasulullah. Akhlak dan adab di atas ilmu, maka dahulukan adab sebelum menuntut ilmu. Ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar, sedangkan adab tanpa ilmu bagaikan jasad tanpa ruhnya. Yang keempat, menuntut ilmu setinggi mungkin dari para guru dan expert, orang-orang yang ahli pada bidangnya, mulai sejak dini hingga ke perguruan tinggi, kemudian mengamalkan agar bermanfaat dan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, dari tausiah singkat ini dapat kita simpulkan bahwa generasi Qur'ani adalah generasi muda yang memiliki kualitas ilmu, iman, dan akhlak, serta mampu membawa kejayaan untuk agama Islam dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta kembali kepada Al-Quran dan ajaran Rasulullah. Mari bina diri kita untuk berakhlak terpuji, serta memupuk rasa cinta kepada Ibu Pertiwi. Apabila akhlak ini yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah kita dapat mewujudkan generasi Qur'ani yang menjadi dambaan umat dan negeri ini. Rabbi yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah dosa kami, dosa orang tua, serta dosa guru-guru kami. Rabbi yang Maha Penguasa dan Perkasa, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menuntut ilmu serta memperjuangkan agamamu. Berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang memperjuangkan Al-Aqsa di Palestina. Jadikan kami generasi Qur'ani yang selalu menuntut ilmu serta memperjuangkan agamamu. Jadikan kami anak-anak yang bermanfaat
untuk agama, nusa serta bangsa, serta limpahkanlah karuniamu untuk agama Indonesia, untuk negara Indonesia tercinta. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.